Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safa Dias dengan NIM 2018-0220088 dan Farhani Gina Artika dengan NIM 2019-022-008-0076 akan mempresentasikan eh, hasil dari proposal bisnis ISP Ecos Network. Nah, jadi untuk latar belakangnya, melihat banyaknya pelajar atau mahasiswa di pedesaan yang kesulitan dalam pembelajaran daring karena di pelosok pedesaan sulit mendapatkan akses internet dikarenakan sinyal internet yang buruk. Juga karena masalah ini pula pertanian di pedesaan lambat dalam berkemajuan. Petani juga menjadi sulit dalam penjualan langsung atau direct selling online produk pertanian untuk memutus rantai tengkulak yang merugikan. Karena itu, kami ingin memberikan solusi dengan bisnis kami, yaitu suatu provider Wi-Fi disertai parabola mikrotik LHG yang dapat memperkuat sinyal dengan baik di pedesaan. Kemudian untuk value proposition-nya, yang pertama yaitu kami menawarkan layanan internet yang unlimited. Jadi cukup hanya berlangganan per bulan sudah mendapatkan layanan internet yang unlimited dan tanpa FUP. Kemudian lebih murah dan hemat. Dengan hanya berlangganan 250.000 per bulan, jatuhnya lebih murah daripada harus belanja kuota terus-menerus. Kemudian kecepatan internetnya dan juga jaringan internetnya itu cepat dan stabil karena dilengkapi parabola mikrotik LHG yang terbukti telah mampu memperkuat sinyal internet di pedesaan. Lalu untuk pelayanan customer service-nya 7x24 jam, yaitu apabila mendapat gangguan, customer service tersedia dapat dihubungi selama 24 jam selama setiap hari. Kemudian untuk strategi pemasarannya, yang pertama yaitu untuk produknya, ISP Ecos Network memiliki produk yaitu layanan internet dengan berbentuk WiFi yang untuk di daerah pedesaan susah sinyal. Kemudian untuk harganya, layanan internet dari Ecos Network bisa didapatkan dengan berlangganan 250.000 per bulannya. Kemudian untuk tempatnya, strategi tempat yang dilakukan Ecos Network menyasar pada kawasan pedesaan yang susah sinyal. Untuk promosinya, Ecos Network melakukan promosi via online, sosial media, dan juga direct selling atau demo produk. Kemudian berikut adalah sumber daya manusianya. Yang pertama ada owner, yaitu owner bertugas untuk mengatur strategi bisnis, kemudian bertanggung jawab jika ada kerugian, dan bertanggung jawab juga dalam merekrut karyawan, dan intinya bertanggung jawab untuk ke semua bisnis. Kemudian ada bagian perakitan. Bagian perakitan ini bertugas untuk menyediakan semua spare part, kemudian juga mereka lah yang memasang spare part tersebut, merakitnya menjadi satu dan memasangnya di rumah customer. Ini berjumlah 10 orang. Dan kemudian ada IT operation. IT operation ini adalah mereka yang ahli di bidang IT yang akan mengoperasikan software secara produktif dan aman yang menghasilkan layanan internet untuk customer. Kemudian bagian selanjutnya ada marketing. Marketing ini mereka bertugas untuk menentukan target pasar dan juga promosi, juga menawarkan produk, ya promosi intinya. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara kelompok kami dan kelompok lainnya, di mana bahan baku di sini itu cuma ada beberapa saja, tidak banyak seperti kelompok lainnya. Nah, untuk biaya operasionalnya meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabelnya itu ada
meliputi bahan baku yaitu parabola mikrotik LHG beserta kabel, dan juga router yang jumlahnya itu jumlah biayanya itu ada 980.000. Nah, untuk biaya tetapnya itu ada di gaji tenaga kerja atau produksi, biaya penyusutan, dan juga biaya listrik, yang dimana jumlahnya itu mencapai Rp550.000. Nah, untuk itu, besar jumlah biaya operasional dari HS Network ini sendiri adalah Rp1.530.000 dengan pembagian biaya tetap yaitu sebesar Rp550.000 dan juga biaya variabelnya itu Rp980.000. Selanjutnya, selanjutnya itu ada proyeksi laba rugi. Nah, untuk melakukan suatu perhitungan laba rugi, ini didapatkan dari keuntungan sebesar 470.000. Keuntungan ini didapat dari hasil penjualan per unitnya. Nah, untuk satu unit produk dengan penerimaan sebesar 2 juta rupiah dan dikurangi biaya operasional senilai 1.530.000 rupiah. Nah, di sini didapatkan yaitu keuntungan per unitnya itu adalah 470.000 rupiah. Selanjutnya, adalah perhitungan kelayakan usaha yang dimana ada HPP, BEP, dan sebagainya. Nah, untuk perhitungan HPP-nya itu ada total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Di sini total biayanya itu jumlahnya itu Rp1.530.000 dengan jumlah produksi 1. Dan hasilnya untuk HPP itu adalah Rp1.530.000. Nah, selanjutnya ada revenue dan cost, yaitu penjumlahannya itu adalah total revenue dibagi dengan total cost atau biaya, yaitu 2 juta dibagi Rp1.530.000 dan hasilnya adalah 1,30. Nah, untuk BEP sendiri ini penjumlahannya meliputi total cost atau TC dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 2 juta rupiah dibagi dengan 1 dan hasilnya 2 juta rupiah. Dengan R per C di atas 1, maka artinya usaha ini layak dijalankan. Artinya pada setiap rupiah biaya yang dikeluarkan, maka akan menerima pendapatan sebesar 1,3 rupiah. Selanjutnya, nah, di sini harapan kami ingin agar HS Network dengan produknya yaitu layanan internet yang kualitasnya telah ditingkatkan dengan disertai parabola mikrotik LHG dapat membantu para pelajar dan petani di pelosok desa yang kesulitan akses internet. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Safadias. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.